Setelah minum terlalu banyak, gadis itu mabuk dan masuk ke kamar yang salah. Siapa yang tahu bahwa di dalam kamar itu ada pria dari keluarga McGia yang terkenal. Pria itu memakai bahasa Korea untuk bertanya kepada Vantu tentang siapa yang mengirimnya. Tapi Vantu terlalu mabuk berat. Di bawah pengaruh minuman, keduanya mengalami malam yang indah bersama. Sehari setelah Vantu terbangun, dia melihat seorang pria aneh duduk di kamarnya. "Siapa kau? Kenapa kau ada di kamarku?" Pria itu menjawab bahwa kamar ini yang dia pesan. "Tidak mungkin. Ini kamarku nomor 8512. Setelah melihat lebih dekat, ini kamar nomor 85001. Vantu baru sadar sekarang bahwa dia memasuki kamar yang salah. Tapi pria itu memaafkannya. Mungkin Vantu sengaja mendekatinya. Dan saat itu Vantu mengira Magda adalah pelayan hotel. Kemudian dia juga memberinya uang 200 yuan. Dan dia juga memperingatkannya untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak baik. Setelah mengatakan bahwa dia akan pergi, siapa yang tahu bahwa Magda langsung mencuri ponsel Vantu. "Kalau begitu simpan nomor teleponku. Ini nomor milikku. Jika kamu setelah berpikir 2 kali, temui aku besok di kantor pernikahan. Siapa yang ingin menikah denganmu?" Namun saat Vantu kembali ke kamar, ternyata pacarnya sedang selingkuh dengan gadis lain. Vantu marah dan langsung meminta putus. Dia kemudian pergi membeli minuman untuk menghilangkan kesedihannya. Untuk membalas dendam pada pacar yang mengkhianatinya. Vantu mengingat pria tadi malam. Dalam benaknya, dia berpikir untuk menikahi seseorang tapi itu bukan pernikahan. Jadi dia segera mengangkat ponselnya untuk menelepon. Pukul 2 siang di gerbang utama kantor pernikahan. "Ayo kita mendaftar bersama." Dan keduanya pun resmi menjadi pasangan suami istri. Kemudian Vantu segera memberikan Magda sebuah kartu yang berisi uang 20.000 yuan. Dia mengatakan padanya untuk berhenti bekerja sebagai pelayan hotel. Vantu mengira Magda pelayan hotel. Kemudian untuk merayakan kedua pengantin baru tersebut, Vantu memutuskan untuk mengajak suaminya ke restoran untuk makan. Dia membiarkan sang suami membuka matanya. Baru saja sampai di tempat parkir, ternyata mobilnya terhalang di depan mobil mewah. Vantu bertanya siapa pemilik mobil tersebut. "Itu mobilku." Vantu tidak percaya pada perkataan suaminya. Dia mengatakan bahwa mobil ini adalah edisi terbatas. Setidaknya harganya beberapa juta yuan. "Apakah kamu menyewanya?" "Aku hanya meminjam." Meminjam dan menyewa itu tidak sama. Ini adalah perjalanan yang paling sederhana. Jika Magda terjebak, dia harus memberitahu sekretaris Lem. Dia mengatur sendiri mobil yang lebih populer. 2 orang kemudian memasuki restoran dan baru saja duduk. Mantan pacar Vantu tiba-tiba menghampirinya. Dia masih berani datang ke tempat ini setelah selingkuh seperti itu. Kemudian mantannya dengan lantang menyombongkan diri. Bahwa dia sendiri sedang mempersiapkan diri dengan kelompok orang-orang kaya dan sedang berkolaborasi bisnis. Namun yang tidak ia ketahui adalah pria di depannya adalah pebisnis yang kaya raya. Saat itu investornya datang. Melihat pakaiannya membuatnya tersanjung. Saat itu juga mantan pacar Vantu baru menyadari identitas asli Magda. Kemudian dia segera membatalkan semua investasi mantan pacar Vantu. Dan dia juga mengusirnya dari ruangan ini. Manajer umum perusahaan dan juga putra Magda. "Mungkinkah itu kau? Apa itu benar?" Magda pergi ke Beijing untuk memeriksa pekerjaannya. Saat sedang beristirahat di hotel, seorang gadis mabuk masuk ke dalam kamarnya. Di bawah pengaruh minuman, keduanya menikmati malam yang indah bersama. Karena Magda ingin bertanggung jawab atas gadis itu, maka keesokan harinya mereka segera pergi untuk mendaftar pernikahan. Pada saat ini Vantu menyadari identitas sebenarnya dari pria di depannya. Ternyata dia adalah manajer dari perusahaan besar. Vantu tiba-tiba ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia segera bertanya apakah kita harus bercerai sekarang. "Tentu saja tidak apa-apa, hanya saja kamu harus setuju untuk membayar pelanggaran kontrak. Pikirkan tentang kompensasi pelanggaran kontrak sebesar 50 juta yuan. Akhirnya Vantu mengurungkan niatnya. Dan setelah sekian lama Vantu tiba-tiba menjadi seorang wanita kaya. Suatu hari dia dan asistennya pergi berbelanja ke mall. Siapa tahu Vantu didiskriminasi oleh staf. "Jika kamu bukan member di sini, silakan keluar. Pakaian kami di sini kalaupun mau membeli satu harganya puluhan ribu." Kemudian staf juga mengatakan bahwa tempat ini bukan tempat yang bisa dikunjungi oleh orang seperti dirinya. Asisten melihat istri majikannya dipermalukan. Dia langsung memarahi staf. "Tolong perhatikan sikapmu. Karena orang seperti dirinya tidak dapat melihat Vantu yang kaya. Wanita itu tidak perlu memperhatikannya." "Siapa yang kamu marahi?" Di sini Vantu hanya menyentuh gaun di sebelahnya.
Staf segera menghentikannya. Gaun itu harganya 2 juta. Bisakah kamu menebusnya jika melakukan hal yang kotor? Vantu menjelaskan bahwa dia hanya menyentuh sedikit. Bagaimana bisa menjadi kotor? Siapa yang tahu kalau staf tidak akan melepaskannya? Aku sudah bertemu banyak orang sepertimu. Bahkan jika kamu memiliki emas di tubuhmu. Kamu bukan orang berkelas. Cepat bayar gaun itu. Baru saja pemilik toko datang untuk mengambil barang-barangnya. Dia langsung marah saat melihat seseorang menyentuh gaunnya. Seperti apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa sewenang-wenang membiarkan penjahat menyentuh barangku? Kalian tidak tahu kalau saya alergi terhadap kotoran. Dia berkata siapa mereka berdua. Vantu tidak bisa diam saja. Siapa yang tahu bahwa wanita itu memegang tangannya dan mengatakan jika Vantu tidak membayarnya hari ini, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Dan menamparkan wajah Vantu. Kalian tahu siapa pacarku? Dengarkan ini dengan jelas. Sebagai wakil manajer umum mall. Sekarang kalian segera ganti rugi. Atau dengan patuh berlutut di hadapanku. Kemudian ganti rugi 1 juta. Berapa banyak yang ingin aku ganti rugi? Magda akhirnya muncul. Setelah mengetahui bahwa Vantu ditampar, dia langsung menamparkan wanita itu. Orang yang berani menyentuh istrinya. Melihat hal itu, Vantu memiliki seseorang untuk melawannya. Wanita itu bergegas menelepon untuk meminta pacarnya datang. Berani mencari masalah di wilayahku dan berani memukulku. Apakah kalian bosan dengan hidupmu ya? Kenapa kau di sini? Sayangku, siapa orang itu? Kemudian Magda segera membatalkan kesepakatan untuk membeli kembali mall ini senilai 100 juta yuan. Meskipun pria di depannya mengemis. Tapi Magda tetap menolak. Sekretaris Lem mulai sekarang semuanya akan dibatalkan. Ditambah wanita yang menggertak istriku harus menyerahkannya ke hukum pidana. Pria itu tidak bisa tenang. Sayang, tolong aku. Kenapa kau menghalangi istri investor terbesar kita? Dasar wanita jalang. Baiklah, bagian pertama sampai di sini. Nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya hanya di RS Studio.